setiap hari. Jadi ini mumpung ada yang ahli datang ke sini, ada Pak Ustadz. Jup, lu kan orangnya kayaknya bingungan, kacau gitu hidup lu. Lu pasti punya banyak pertanyaan yang pengen diajukan nih. Mumpung aja Pak Ustadz langsung aja, Bang Jup. Dwi, saya mau bertanya nih, Pak Ustadz. Ya, saya mau jawab. Janji ya? Boleh. Boleh. Kenapa sih sebagai umat muslim kita diwajibkan berpuasa? Ya elah, Jup. Itu mah pertanyaan bocah, Jup. Lu kan udah gede. Harusnya lu pertanyaan yang berbobot. Berat lu aja 95 kilo, gimana sih, Jup? 93. Udah turun sekarang udah ya? Turun 2. Ya Allah. Ya udah. Perihal ada orang utang puasa. Itu gimana cara nagihnya? Jup, utang puasa nggak bisa ditagih. Gue mending pertanyaan bocah daripada pertanyaan aneh, Jup. Gimana sih lu? Jangan malu-maluin, kita udah ada Habib. Aku mau nanya Habib boleh, Habib? Boleh. Ini lagi. Aku dulu kan di madrasah. Ada ustadz, aku jadi muridnya. Apakah kalau murid ustadz itu bisa disingkat murtad? Saya jawab yang ini dulu nih, penting nih. Boleh, ini penting nih. Disingkat boleh, tapi kan singkatan jadi nggak bagus. Oh, nggak bagus ya? Jadi kalau bisa dilengkapin. Sama juga, Ustadz pun begitu. Ustadz duduk di belakang, tiba-tiba panitia mau nyuruh ke depan. Ke depan. Ngomongnya, saat silahkan ke depan, jangan diterusin. Jangan terusin. Kan nggak bagus juga tuh. Ke depan us. Jadi Itu baru biasa, bagus. biasa manggilnya lengkap. Iya. Singkatan boleh asal yang terdengarnya baik ya, Pak Betul. Ustadz. Oh, Tetangga begitu. saya namanya Rika. Dipanggilnya Burik. Iya kenapa? Emang bener ya? Ayo lanjut. Itu Mohon maaf Pak Ustadz. contoh pertanyaan berbobot, ya kan? Mana? Ya, baru saya kan. Itu pertanyaan berbobot kan? Enggak Nggak berbobot, malah enggak. Yaudah, Pak Ustadz, mending jawab pertanyaan yang bocah aja deh, yang awal deh. Pertama Dibanding nih yang kenapa aneh-aneh. kita diwajibkan berpuasa? Nah, Jadi gini, Oke. kalau ditanya kenapa kita diwajibkan buat puasa, pasti jawaban yang paling pas adalah sebagai bentuk ketaatan. Karena puasa itu kan memang diperintahkan sama Allah. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah wajibkan kita itu buat puasa. Nah, kita sebagai muslim otomatis menjalankan. Karena apa yang Allah perintahkan buat kita sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jadi keimanan muslim itu ketika mendapat perintah dari Allah, dia nggak mau tanya dulu manfaatnya apa. Kita kan nggak tahu nih manfaat puasa buat kita apa. Ya. Yang pasti puasa aja. puasa aja. Kalau ditanya kenapa puasa, ya wajib kan Ya, begitu. wajib. Sama juga kayak sunat. Khitan. Kita Udah sunat belum? Ya, dikit. Setengah kupluk berarti ya. setengah kupluk. Di mana-mana kalau sunat itu kan dikit, masa semua? Iya juga ya. Iya betul. Gini. Jadi kayak model khitan sunat. Iya, betul. Kita kan di khitan usia balita lah ya, usia kecil lah, masih kecil, 4-5 tahun gitu loh. Aku belum SD loh, Pak Ustadz. Hah? Baru disunat. Biasanya kalau orang Jawa disunatnya pas udah Udah agak gede, gedean, oke. lebih berani Baik, gitu. jadi ketika kita disunat, kita tahu nggak fungsi sunat itu apa? Nggak tahu. Manfaatnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Cuma yang tahu sunat itu wajib buat laki-laki. Oke. Yang kita tahu ketika sunat cuma 3. Iya. Yang pertama pasti sakit, Pakai sakit, yang kedua dibikinin pesta, dibikin pesta, yang ketiga dapat duit. dapat duit. Nah, kan itu doang waktu sunat. Iya. Tapi karena bentuk ketaatan kita mau disunat, meskipun sakit. Tapi subhanallah, ternyata waktu berjalan, ketika diselidiki dengan ahli ilmu, ternyata khitan itu, sunat itu membawa banyak kesehatan buat yang disunat. Betul. Demikian juga dengan puasa nih. Awalnya kan kita nggak tahu puasa itu apa sih faedahnya, kenapa sih kita mesti nggak makan sampai 13 jam. Iya. Kenapa sih mesti nahan makan, nahan minum segala macam. Tapi karena bentuk ketaatan, karena kewajiban kita ikut. Nah ternyata subhanallah, di puasa itu banyak manfaat buat manusia. Bikin sehat, kemudian otak bisa jadi makin cerdas, metabolisme tubuh makin baik. Nah, ternyata kewajiban yang Allah berikan buat kita itu akan mendatangkan banyak manfaat baik lahir dan batin kita. Makanya kita sebagai muslim wajib untuk puasa. Yang pertama karena ikut dengan perintah Allah. Yang kedua dalam puasa kita akan banyak manfaatnya buat kita. Wah. Itu baru jawaban, Jup. Saya puasa 2 hari full deh, nggak buka-buka deh. Biar, Nggak boleh biar kalau bersih otaknya. Nggak boleh, ada aturannya, Jup ya Pak Ustadz ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi semangat boleh. Nah. Tapi ilmu kudu ngikut.
Oh iya iya. Gitu, contoh nih. Kalau begitu Ustaz, kita puasa dari pagi sampai besok aja supaya lebih sehat lagi. Oh, lebih bermanfaat lagi, Iya, gitu. itu salah lagi. Salah. Jadi setiap ibadah yang nggak pakai ilmu Allah tolak. Faguluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Semua ibadah nggak ada ilmunya Allah tolak. Contoh. Kalau makin banyak ibadah, pahala makin banyak nggak? Makin banyak. Makin banyak. Satu ketika ada yang ibadah nggak pakai ilmu. Dia sholat subuh ikut sama teman-temannya. Begitu teman-temannya 2 rakaat, tahiyat selesai salam dong. Salam. Subuh kan 2 rakaat. Nah ini yang sebelahnya nih, yang dia tahu cuma 1 tadi. Makin banyak ibadah, makin banyak pahala. Dia nggak ada ilmunya soal sholat. Wow. Begitu temannya salam, dia bangun lagi. Wah, Ditambahin 2 lagi. Ditambahin 2 lagi? Tambahin 2 lagi. jadi dia di Masjid Solo tuh Iya, berarti ya? Solo 4 jadinya. Temennya nanya. Itu nggak boleh ya Pak Ustaz? Nah, Ya, udah temennya pasti nggak nanya, boleh. kenapa 4? Apa jawabannya? Ente berapa? 2. Dua. Banyak nggak pahalanya? Banyak. Kata dia, 2 aja banyak, apalagi 4 gitu. Tapi kan nggak gitu Tapi nggak ada juga. ilmunya. Nggak ada ilmunya. Akhirnya jadi sia-sia ditambah juga. Betul. Jadi mesti ada patokan ilmunya. Harus dijagain takutnya 28 rakaat. Iya, harus dijagain. Harus dijagain tuh. Sama ini saya penasaran Pak Ustadz. Apa itu? Puasa itu kan salah satu rukun Islam. Islam. Hampir takut salah saya. Iya. Puasa itu salah satu rukun Islam yang ketiga. Betul. Gitu. Ini kan wajib ya, hukumnya wajib. Kalau misalnya kita nggak puasa, apakah pertama tuh keimanan kita rapuh atau mungkin Islam kita hilang? Baik. Gimana tuh Pak? Jadi puasa itu termasuk rukun Islam, iya. Iya. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Salah satunya adalah puasa. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji. Kan 5 tuh. Betul. Jadi sebagai muslim, 5 ini mesti kita miliki nih. Jadi nggak boleh cuma 4, nggak boleh cuma 3. Semuanya mesti 5 kita punya. Yang Ini- kelima? Yang kelima Saya kan belum- haji. belum haji saya. Jika mampu tapi kan nggak semuanya jika mampu. mampu, betul. Tayyib. Jadi 5 ini kita mesti punya. Karena kalau 5 ini kita nggak punya, berarti ada 1 yang nggak lengkap kita. Oke. Anak kasih bandingan begini. Misal nih, kita mau ikut satu kompetisi atau mau masuk ke satu tempat gitu ya. Kemudian untuk masuk satu tempat itu panitia minta kita nyiapkan 5 syaratnya. 5 syarat, Ah, ah. oke. Ternyata kita bawa cuma 4 nih. Bawa 4. 1 kita nggak bawa. Nggak bawa. Kita pengen masuk. Dikasih masuk nggak? Nggak bisa harusnya. Dikasih masuk nggak? Nggak bisa. 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 Kok Tetap bisa? bisa. Kok bisa? Kalau punya orang dalam. Ya. Tapi kan di akhirat nggak Tapi ada. kan di dunia kan bisa begitu. Iya. Akhirat kan kita nggak punya orang dalam nih. bisa. Nggak punya. Ya Allah. Jadi 5 ini mesti komplit semuanya. 5 harus komplit. Betul. Jadi Oke. kalau 1 nggak ada, contoh puasa. Iya. Apa sih tujuan puasa? Bertakwa kepada Allah. Apa sih hadiah takwa? Cuma 1. Masuk surganya Allah. Amin. Nah, mudah-mudahan. Amin. jadi Allah itu udah nyiapin surganya, Allah nyiapin jalannya. Betul. Nah, kita sebagai muslim diminta sama Allah buat jaga 5-5-nya. Jadi kalau 1 kita nggak punya, pengen masuk ke dalam surga, itu seakan-akan kita sok punya orang dalam di sana, padahal kita nggak ada. Gitu. Bib, Gitu. Lek, aku gantian mau nanya. boleh. Jangan aneh-aneh nih. Jangan aneh-aneh nih. Aku kan dulu anak madrasah. Oh, Jadi Masya Allah, Masya aku itu Allah. pernah dengar Imam Al-Ghazali itu pernah berkata, Luar biasa. Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya orang berpuasa, melainkan manfaatnya. Apa artinya pertanyaan itu, Bib? Sampai aku sendiri, aku nggak ngerti, aku bertanya itu kenapa? Makanya lu dikeluarin dari madrasah kan? Tiba-tiba nanya yang nggak tahu ya. Iya, maksud Tapi bagus loh pertanyaannya. Bagus, bagus, ini. bagus. maksudnya apa itu, Bib? Jadi begini, ini satu gambaran buat kita, lihat orang jangan dari modelnya. Oke. Biar kata begini, omongannya bawa Imam Ghazali. Oh, luar biasa. Dulu pernah madrasah. Kemudian dia tahu tentang Imam Ghazali. Cuma masih nanya, berarti kan di madrasah nggak ngapa-ngapain dia ini. Iya. Habis keluar dari madrasah bingung nih. Iya. Pengen nanya ke siapa ya? Iya. Tep, jadi begini, memang ada dalam satu hadis menerangkan bahwasannya ketika bulan Ramadan itu, pintu surga Allah buka semua. Pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Iya, itu ketika bulan Kenapa Ramadan. nempel di situ tangannya? Enggak, mau megang aja kan nggak apa-apa gitu. Tapi Iya. kalau itu setuju saya. Ada setan yang nggak dibelenggu kok. Ternyata. Bentuknya manusia dan bisa main gitar. Ada itu. Astagfirullahaladzim, Pantas astagfirullah. tiap puasa aku selalu merasa dirantai terus kalau tidur. Baik, jadi
Pengertian pintu surga dibuka itu menurut juga Al-Imam Ghazali dalam kitab Syarah Muslim mengatakan bahwasanya karena di bulan Ramadan itu Allah menyiapkan banyak bentuk ketaatan. Jadi kita ini bisa nambahin terus pahala kita apa-apa yang gak ada di bulan selain Ramadan. Makanya akhirnya diumpamakan pintu surga ditutup. Itu kita mau amal ibadah apa aja di bulan Ramadan, bahkan ada keterangan mengatakan Allah lipat gandakan amal kita. Gitu loh. Jadi Pak Ustadz lagi ngomong. Ini beres-beres tugas saya ini. Enggak, dari tadi Pak Ustadz ngomong terus kan, kasihan gak dikasih minum. oh kan main luar biasa. Sama Pak Ustadz ya baik. Akhlaknya Masya Allah. Kau minum juga. Kau minum juga sini. Iya. Kayak ada nyemplung ini. Hah? Enggak, kasihan dari tadi dia belum minum. Enak, Jup. Silakan. Rasa petikan Silakan, gitar memang. Itu salah satu teh yang udah di stem, Jup. Silakan Iya. Lanjut, Pak Ustadz, lanjut, Pak Jadi Ustadz. gitu kan. Jadi di bulan Ramadan ini ternyata kesempatan kita buat nambah pahala tuh banyak. Allah lipat gandain pahala kita. Selama ini kita mungkin belum pernah ibadah full selama 13 jam kecuali saat kita puasa. Nyindir Kalau- saya, Pak Ustadz. Kayaknya saya gitu deh. Kalau bukan bulan Ramadan, itu mohon maaf ya, kita habis Isya ya sudah selesai. Tapi bulan Ramadan ada yang namanya taraweh, Oke. ada yang namanya tadarus, ada tahajud. Jadi Allah buka pintu surga itu supaya menunjukkan kepada kita, kata Imam Ghazali, Allah kasih banyak ketaatan tambahan buat kita, khusus di bulan Ramadan. Banyak potensi-potensi buat Betul, nambahin pahala ya, Pak Ustadz ya. Betul. Oke. Ada Ada lagi nggak, Ju? Aku mau nanya deh, terakhir deh. Dalam puasa Allah ingin mengangkat manusia pada kedudukan mulia di sisinya. Baik. Nah, mulia ini apa, Pak Ustadz? Jadi gini, so far mungkin kita menganggap orang itu mulia karena hartanya, pangkatnya, jabatannya, dan lain sebagainya. Padahal di mata Allah itu enggak. Tidak ada satu kemuliaan dipandang sama Allah dari seorang hamba kita semua, kecuali sebab takwanya dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang ganteng atau orang yang nggak ganteng itu di mata Allah sama semuanya. Sama ya, Pak Iya, Ustadz ya? sama. Orang yang apa tadi, Pak Ustadz? Orang yang ganteng sama yang nggak ganteng sebetulnya gitu. Ya dikit deh modelnya. orang yang ganteng dan Sama- orang yang nggak ganteng. Tadi nggak gantengnya kemana? Iya, Jangan iya. suzon. iya, Ini kan iya. cuma Ini kan cuma Ini gesture aja. Ini kan cuma mencontohkan saja. Saya juga kan ngomongnya cuma di mulut aja, Bang Wawan. Hati mah ngikut sebetulnya sama juga. Sama gitu. ya. Jadi gini. Silakan minum dua, Pak Ustaz. Kenapa ditambah? Jangan gituin dong, Pak Ustadz ini. Iya. Jadi gini, artinya Iya. apa sih yang dipandang Allah mulia? Karena takwa kita. Nah, puasa ini adalah jalan kita untuk menuju takwanya Allah. Makanya Allah nggak butuh. Jadi jangan dianggap dengan kita nggak makan, kita nggak minum, Allah untung. Enggak. Satu dunia, semua hamba yang Allah ciptakan, semua itu ibadah kepada Allah, nggak akan menambahkan keuntungan buat Allah. Satu dunia, semua bermaksiat kepada Allah, nggak akan membuat Allah rugi. Jadi ibadah kita untungnya buat kita, maksiat kita ruginya buat kita. Yang Allah ambil adalah takwanya. Makanya Allah itu baiknya luar biasa sama kita. Allah siapin jalan takwa, Allah siapin ibadah. Cuma terkadang kita nih yang suka meninggalkan daripada ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Dan salah satu yang saya alami gitu ya, saya lihat ternyata di saat bulan Ramadan betul takwa kita bertambah. Di saat kita puasa takwa kita bertambah. Cuma ada di bulan Ramadan mayoritas umat Islam jangankan sholatnya, azan ditungguin cuma bulan Ramadan doang. Itu doang. Buat buka. Itu doang. Buat buka. Oh iya. Apalagi azan maghrib tuh. Subuh azan kecepatan ngomel. Iya, ngomel. Oh, Maghrib azan kelamaan ngomel. Ngomel juga. Tuh, saking takwanya tuh. Itu azannya bagaimana sholatnya. Ngomong-ngomong tentang takwa gitu apakah hanya berlaku untuk makhluk hidup? Apa tuh? Karena di Kediri itu ada namanya tahu takwa. Iya. itu enak, Pak Ustadz. Saya tahu Enak itu. itu. Iya. Enak itu. Saya pun juga mondok di Kediri tahu banget tahu takwa itu. Tahu Iya, takwa. tahu takwa itu ya. Itu berarti hukumnya gimana tahunya itu? Hukumnya halal kalau dimakan tahu. Iya. Pak Ustadz udah nggak usah dijawab, udah ngaco. Meriang. Tapi saya jadi inget nih, tahu takwa, tahu gorengan itu saya seneng. Tapi ini Pak Ustadz kayaknya belum sahur kan? Belum. Ya Allah, saya jadi lupa kayak saya kan ngobrol. Ayo Jup, bantu Jup.
Coba Pak Ustadz nih kita ini Jup. Yang ini kan udah yang tadi. Bantu. Pak Ustadz mau minum lagi? Mau. Bantuin Jup. Jadi lupa nih sahur. Bentar lagi kan ini azan subuh. Jangan lupa menonton kami di TV One Hey! setiap hari.